Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhul Ansori dengan NIM J1N021087 dari Fakultas Pertanian Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan agama Islam, yaitu syarat rukun wudu dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Para ulama 4 mazhab berjimak bahwa anggota wudu yang disebut dalam Al-Quran merupakan rukun dari wudu, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki. Keempat rukun tersebut disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Kendati demikian, 4 mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali menambahkan rukun wudu selain yang termaktub dalam Al-Quran, kecuali Hanafi. Mereka berkata, barang siapa yang berwudu dengan melakukan 4 rukun ini, maka wudunya sah. Akan tetapi ia meninggalkan sunnah wudu yang lain. Adapun rukun wudu setiap mazhab sebagai berikut. Imam Hanafi berpendapat rukun wudu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Membasuh wajah, yaitu membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. Yang kedua, membasuh tangan, yaitu membasuh dari ujung jari dari tangan hingga siku. Yang ketiga, membasuh kaki, yaitu membasuh mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. Yang keempat, membasuh kepala, membasuh 1/4 kepala bagi pria maupun wanita, dan itu wajib menurut mazhab Hanafi. Mazhab Imam Maliki berpendapat yaitu 1. Niat, 2. Membasuh wajah, batasnya sama dengan mazhab Hanafi. Ketiga, membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh rambut kepala dari petasan rambut dengan dahu sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam, muawalah, yaitu bergegas mengusap bagian wudu lainnya agar bagian wudu yang telah dibasuh tidak kering. Yang ketujuh, menggosok bagian wudu dan mengalirkan air ke anggota wudu. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa 1. Niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan yang wajib dibasuh menurut Imam, yakni sama dengan batas tangan yang ditentukan oleh Hanafi. Yang ketiga, mengusap rambut kepala menurut Syafi'i. Jika seorang mengusap bagian banyak maupun kecil rambut kepala, maka syah wudunya. Yang keempat, membasuh kedua kaki, yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Yang kelima, tertib, yaitu wudu secara berurutan. Selanjutnya, Imam Hambali berpendapat bahwa rukun wudu yaitu yang pertama 1. Membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap seluruh bagian rambut di kepala, yang keempat membasuh kaki, yang kelima tertib, yaitu melakukan
rangkaian wudhu dengan berurutan. Yang keenam, muawalah, yaitu bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh dengan yang sudah kering. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa perkara biasa seperti kencing, mazi, dan air wadi. Yang kedua, bersetubuh. Bersetubuh wudhu menjadi batal dengan persetubuhan, yaitu bertemunya 2 kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tidur berbaring bersandar. Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merepatkan pantat ke tempat duduk. Selanjutnya, Imam Maliki berpendapat terbagi menjadi 4 yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan. Yang ketiga, tidur. Menurut Imam Maliki, tidur yang menyebabkan batalnya wudhu adalah tidur yang diiringi dengan hadas. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Imam Maliki mengatakan bahwa wudhu menjadi batal dengan sebab menyentuh penis atau zakar. Selanjutnya, Imam Syafi'i berpendapat hal-hal yang membatalkan wudhu ada 3, yaitu pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Imam Syafi'i, orang yang tidur dalam keadaan suci, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk. Selanjutnya, yang terakhir, Imam Hambali berpendapat hal-hal yang membatalkan wudhu terbagi menjadi 7 macam, yaitu sesuatu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan. Yang ketiga, tidur. Mazhab Hambali, semua posisi tidur dapat membatalkan wudhu kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan WRF, baik ia melakukan sambil duduk atau berdiri. Selanjutnya, yang keempat, menyentuh kemaluan. Imam Hambali, wudhu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam, baik kemaluan itu mempunyai sendiri atau orang lain. Yang kelima, sesuatu yang keluar tidak melalui 2 kemaluan. Imam Hambali mensyaratkan hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Maksud kadar yang banyak adalah apabila kondisinya menjadi buruk menurut diri seseorang, maksudnya kondisi badan seorang diperhitungkan, baik ia kurus ataupun gemuk. Oleh sebab itu, jika darah yang keluar dari badan seseorang yang kurus misalnya dan ia dianggap banyak berdasarkan badannya, maka wudhunya menjadi batal. Yang keenam, makan daging unta. Wudhu akan menjadi batal dengan memakan daging unta. Memakan daging unta dalam keadaan apapun dapat membatalkan wudhu, baik daging tersebut mentah atau telah dimasak. Ketujuh, memandikan mayat. Wudhu menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat, baik itu keseluruhan atau memandikan sebagiannya saja. Demikian syarat dan rukun wudhu dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.